Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bro Idris Sutisna channel edukasi memuat video pembelajaran di sekolah. Teman-teman sekalian, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, dan semoga kita dimudahkan dalam belajarnya ya. Teman-temanku sekalian, ya, pada video sebelumnya itu sudah disampaikan ya, bahwa dalam penyusunan ataupun pembentukan sebuah kalimat ya, kalimat yang sempurna itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan ya. Bisa saya tuliskan di sini, atau yang disingkat menjadi SPOK. Dalam bahasa Indonesia juga sama ya, kalimat yang sempurna itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Begitu juga dalam halnya bahasa Inggris ya, dalam menyusun sebuah kalimat harus ada 4 unsur jika dalam kalimat itu ingin dianggap sempurna ataupun kalimat yang benar. Teman-temanku sekalian, di video sebelumnya juga sudah dibahas, yaitu tentang penyusunan kalimat yang sudah menggunakan kata kerja ya. Artinya jika dalam suatu kalimat itu yang mempunyai kata kerja dalam penyusunan sebuah kalimat bahasa Inggris, maka setelah subjek ya, setelah subjek are you, we, they, she, he, it ya, itu subjek, maka langsung saja diikuti dengan kata kerja ya. Jadi kita tidak memakai to be lagi ya, am, are, is itu tidak dipakai lagi. Seperti dalam kalimat ini adalah kalimat yang tanpa kata kerja, maka di sini harus ditambahkan am ataupun to be ya, sebagai kata kerja bantu ya. Oke, kita lanjut ya untuk selanjutnya ya. Lanjut untuk selanjutnya, yaitu penyusunan kalimat yang menggunakan kata kerja ya. Di video sebelumnya boleh dilihat ya teman-temanku sekalian. Namun di video kali ini saya akan mencoba berbagi bahasan, yaitu tentang cara membentuk the simple present ya. Simple present. Nah, ini adalah salah satu tenses dalam bahasa Inggris ya. Secara umum simple present adalah bentuk kegiatan ya yang dilakukan ataupun dikerjakan secara rutin ataupun secara berulang-ulang ya. Teman-temanku sekalian, di sini saya sudah ketikkan ya, ataupun saya sudah ada tulisan di sini bahwa untuk menyusun sebuah kalimat dalam simple present, di sini sudah ada rumusnya ya. Ya, seperti halnya matematika ya. Dalam bahasa Inggris juga, jika ingin membuat kalimat yang sempurna itu adalah kalimat yang terdiri dari SPOK ya, tadi sebelumnya sudah disampaikan. Subjek are you, we, they ya, ini langsung diikuti dengan infinitif ya. Infinitif itu kata kerja pertama. Nah, sebelumnya kata kerja itu terbagi menjadi 3 ya. Ada verb 1, verb 2, dan juga verb 3 ya. Nanti akan disampaikan dalam bahasan selanjutnya ya. Namun di sini kata kerja yang dipakai dalam kalimat simple present adalah kata kerja yang pertama ya, kata kerja yang pertama. Jika subjeknya I, you, we, they, maka langsung diikuti saja infinitif ya, kata kerja pertamanya. Di sini contoh kata kerjanya adalah work. Kata kerja pertamanya adalah work ya. Oke. Namun jika subjeknya adalah he, she, it, maka diikuti kata kerja yang pertamanya itu ditambahkan s ya. Ini sudah lumrah ya, artinya sudah sama-sama mengetahui bahwa dalam penyusunan kalimat pada simple present, jika subjeknya itu orang ketiga tunggal ataupun he, she, it diikuti kata kerja, maka kata kerjanya diikuti ataupun ditambahkan akhiran s ataupun is. Itu untuk kalimat simple present ya. Di sini statementnya sudah ada ya, pernyataannya. Jika subjeknya I, you, we, they, langsung saja diikuti kata kerja pertama ya. Misalkan di sini I work, di sebelumnya sudah disampaikan I work in the morning ya. I work in the morning.
I work in the morning. Kita tidak lagi di sini memakai to be am ya, tidak lagi dipakai. Namun setelah subjek ya diikuti kata kerja, maka langsung saja ke kata kerjanya itu ya. I work in the morning. Jika subjeknya you sama ya, misalkan you work in the morning, ataupun subjeknya we, they sama ya. Jika diikuti kata kerja maka langsung diikuti kata kerja yang pertama saja ya. Nah di sini lalu bagaimana dengan subjeknya orang ketiga tunggal ataupun subjeknya adalah he, she, it. Nah jika subjeknya he, she, it ya diikuti kata kerja, maka kata kerjanya itu ditambahkan akhiran s ataupun is ya. Ya betul. Contoh di sini misalkan saya buatkan he work in the morning ya. He works in the morning. Oke. Di atas tidak ada s, namun di bawah kok ada s-nya. Gimana ya? Ya, ini udah kesepakatan bersama dalam pengguna bahasa Inggris bahwa dalam simple present jika subjeknya itu he, she, it atau orang ketiga tunggal diikuti kata kerja yang pertama, maka kata kerjanya ditambahkan akhiran s ya. Ini hanya rumus dalam bahasa Inggris saja. Nah, ini bisa disebut dengan kalimat positif. Oke ya, kalimat positif ya. Jika membentuk kalimat negatifnya gimana ya dalam bentuk simple present dan yang ada kata kerjanya. Nah di sini sudah diketikkan ya mas saya, jika subjeknya I, you, we, they ya, ini subjek pelaku ataupun kata ganti, dasarnya harus dihafal banget ya. Kayak untuk membentuk satu kalimat yang berarti kalimat negatif yang berarti tidak ataupun bukan ya, kita bisa menambahkan kata bantu do ya. Oke, di sini untuk subjeknya he, she, it, maka kata bantu yang digunakan adalah does. Oke, untuk membentuk kalimat ini kita bisa memberikan contoh misalkan dari kalimat yang di atas ya. Ini kalimat positifnya I work in the morning. Saya bekerja di pagi hari ya. Untuk kalimat negatifnya adalah berarti kita menambahkan I do not. Oke ya. I do not work in the morning ya. I do not work in the morning. Do not ya, di sini do not dapat disingkat menjadi don't. Artinya jika ingin disingkat ya dalam penyusunan kalimatnya ini bisa dituliskan I don't work in the morning. Saya tidak bekerja di pagi hari. Di sini juga ada perbedaannya, kok di sini s-nya itu enggak ada lagi ya. Oke ya. Nah, di sini belum ada s karena subjeknya adalah I, tidak ada penambahan ya. Oke. Dalam kalimat negatif juga jika subjeknya kita ketemu misalkan he, she, it ataupun orang ketiga tunggal ya. Sudah dicontohkan di sini, ini adalah he works in the morning. Dia bekerja di pagi hari. Kalimat positif, lalu kalimat negatifnya gimana? Ya, kita buatkan he namun bukan do lagi tapi adalah does kata bantunya ya. Oke, does not. Does not work in the morning, sama ya. Oke, does not work in the morning. Dia tidak bekerja di pagi hari. Does not ya, ini does not ya, does not bisa disingkat menjadi doesn't. Boleh kita menyampaikan di sini adalah kalimat negatifnya he doesn't work in the morning. Teman-temanku sekalian, di sini ada perubahan sedikit nih ya. Dalam kalimat positif ada penambahan s pada kata kerja ya. Lalu kok dalam kalimat negatif s-nya hilang? Iya betul ya. Jadi penambahan s ya pada kata kerja pertama ya. Jika pelakunya he, she, it itu tidak lagi dipakai s-nya ya. S-nya tidak lagi dipakai. Penambahan s
pada kalimat positif saja. Jadi dalam kalimat negatif S-nya tidak dipakai lagi ya, atau kembali ke semula bentuk kata kerja pertamanya. Itu dalam kalimat negatif ya. Yang atas kalimat positif, yang bawah kalimat negatif ya, itu perubahannya. Lalu selanjutnya itu kita ke bentuk question atau yang disebut dengan kalimat tanya. Kalimat tanya ya. Oke, gimana cara membentuk kalimat tanya ya? Jika dalam suatu kalimat itu sudah mengandung kata kerja, maka penambahan do atau does bisa diletakkan di awal kalimat. Ingat ya, kita sedang membahas kalimat yang berkata kerja. Jika kalimat tidak ada kata kerjanya, maka be lah yang menjadi awal ataupun diletakkan di awal kalimat untuk membuat kalimat tanya. Nah, di contoh yang pertama ya, di sini I work in the morning, berarti bentuk kalimat tanyanya yaitu adalah do. Nah, biasanya perubahan dari subjek I untuk membuatkan kalimat tanya, I-nya itu berubah menjadi you ya. Betul. Tidak mungkin dong kita bertanya kepada diri sendiri ya. Oke, dibalikin saja. Do you work in the morning? Oke. Do you work in the morning? Ketemu misalkan subjeknya ataupun pelakunya adalah we, sama ya. Do we work in the morning? Oke ya. Well, ini untuk subjek I, you, we, they ya. Jadi penambahan kata bantunya adalah do. Artinya letakkan saja do kata bantu ya. Kata bantu dan juga does letakkan di awal kalimat untuk membentuk kalimat tanya dalam kalimat simple present. Nah, untuk contoh yang penggunaan he, she, it, gimana nih ya? Kita balik lagi ke contoh yang ini ya. Ini kan kalimat positif, kalimat negatifnya sudah, berarti kita ke kalimat tanya ya. Jika subjeknya itu he, she, it, maka kata bantu does lah yang dipakai. Sama ya, sini does ya. Untuk kalimat yang jika subjek ataupun pelakunya adalah orang ketiga tunggal, kita letakkan saja ya untuk membentuk kalimat negatifnya, yaitu letakkan does di awal kalimat. Does ini pindahkan ke sini. Does he work? S-nya tidak lagi dipakai. Ingat, penambahan S hanya pada kalimat positif saja ya. Oke. In the morning ya. Does he work in the morning? Apakah dia bekerja di pagi hari? Iya ya. Baik, dicoba sekali lagi ya dalam kalimat simple present ya. Kalimat ini adalah jenis-jenis kalimat kita yang sudah menggunakan bentuk kata kerja ya. Bentuk kata kerja. Jadi jika dalam satu kalimat itu langsung diikuti kata kerja dalam simple present, maka langsung saja diikuti kata kerja. Kita tidak lagi menggunakan MR is ya. Oke. Kalimat tanya di sini tentu untuk menjawabnya juga kita harus tahu ya. Nah, di sini cara menjawab bentuk kalimat tanya pada simple present ya. Oke, di sini sudah saya ketikkan ya. Yes, I, you, we, they kita pakai do. Yes, he, she, it kita pakai does. Lah, gimana ya maksudnya? Oke, contoh di sini ya. Do you work in the morning? Apakah kamu bekerja pada pagi hari? Maka kita bisa menjawabnya yaitu yes. Kembalikan lagi ke bentuk awal you menjadi I. Yes, I do. Ya, saya. Di sini do mewakili dari kalimat yang menjawab bahwa subjeknya itu melakukan sesuatu ataupun bekerjanya itu di pagi hari. Cukup dengan seperti ini saja, tidak usah dituliskan lagi ya. Oke. Untuk kalimat yang berkata kerja ya, jelas di sini. Lalu subjeknya kalau orang ketiga tunggal gimana cara jawabnya? Ya, kembalikan lagi saya misalkan di sini. Does he work in the morning? Apakah dia bekerja
di pagi hari? Yes. Balikin lagi, he does. Cukup ya, dia, artinya ya dia bekerja di pagi hari ya. Oke. Lalu untuk kalimat yang berarti jawabannya tidak gimana ya? Kalimat yang jawabannya tidak berarti di sini kita jawab saja ya. Misalkan balik lagi ke sini, do you work in the morning? Apakah kamu bekerja di pagi hari? Oh, tidak. No, tidak. Saya tidak bekerja di pagi hari. I do not. Atau bisa disingkat menjadi don't. No, I don't. Ini mewakili dari jawaban ini ya. Cukup kita sampai di sini saja jawabannya. Untuk kalimat yang orang ketiga tunggal ya, subjeknya pelakunya di sini jawabannya ini does. Apakah dia bekerja di pagi hari? Oh, tidak. No. Balikan lagi ke pelakunya, he does not. Does not, ingat bisa kita singkat menjadi doesn't. Ya, cukup seperti ini bentuk jawaban yang pendek ya. Ada jawaban pendek dan juga nanti selanjutnya ada yang jawaban yang panjang. Nah, teman-temanku sekalian, kita coba diulangi lagi dari atas rangkumannya bahwa untuk membentuk suatu kalimat pada simple present ya, jika diikuti kata kerja maka langsung ikuti kata kerjanya saja. Jadi penambahan mr is ya, be-nya lagi di sini tidak digunakan. Sebagai catatan, do not dapat disingkat don't, does not dapat disingkat menjadi doesn't ya. Oke. Itu teman-temanku sekalian ya, bentuk ataupun jenis kalimat dalam simple present ya. Kita cara membentuk ataupun cara membuat kalimat dalam simple present. Kata kerja dengan subjek he, she, it dalam kalimat di atas ditambahkan huruf S. Ya betul, ini ya, he, she, it ditambahkan huruf S. Di atas gak ada S-nya, kok di bawah ada S-nya ya, ditambahkan S. Kenapa demikian? Ya, mengapa demikian? Astagfirullahaladzim.